Pencet oke aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Faris Ramadan ingin memperkenalkan kami dari kelompok 14, yaitu Gagah Nabil Abdurrahman, Hadir. Rafa Fawas, Hadir. Muhammad Lutfi Ramadan, saya sendiri, Gina Aulia Kotrunada, Hadir. Faiha Zafira Hakim. Hadir. Kita di sini ingin membicarakan tentang filsafat komunikasi. Aduh, salah ya. Atau gini deh, kita di sini ingin membicarakan filsafat komunikasi tentang propaganda Rusia dan Ukraina. Lebih bagus. Dari ulang. Nih, abis nyebutin kan Arab terakhir nih, abis disebutin, lu langsung slide selanjutnya. Sorry. Iya, sorry. Oke. Ayo, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kertas jalan, biar nih, ntar gua angkat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Gagah Nabil Abdurrahman, Halo. Rafa Fawas, Hadir. Muhammad Alfarezi Ramadan, saya sendiri, Gina Aulia Kotrunada, Hadir. Faiha Zafira Hakim. Hadir. Oke. Next slide. Daftar isi. Kami di sini ingin membicarakan tentang propaganda Rusia dan Ukraina sebagai 1. Propaganda penyimpangan komunikasi. 2. Pengertian propaganda itu sendiri. 3. Kaitan propaganda dengan filsafat komunikasi. 4. Pengertian dan pesan. Next. Sebagai penyimpangan filsafat komunikasi, teori yang dikemukakan oleh Garnet C. Butcher mengenai komunikasi ialah bahasa adalah alat untuk manusia berkomunikasi dan komunikasi tidak hanya berbentuk bicara tatap muka, namun bagaimana penyampaian filosofi komunikasi dan pengembangan bahasa dari zaman ke zaman. Filsafat komunikasi adalah ilmu disiplin yang menelaah secara fundamental metodologis, analitik, kritis, dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi, sedangkan komunikasi sendiri memiliki arti perilaku manusia yang berproses dalam menyampaikan isi pernyataan meliputi pikiran, kehendak, atau perasaannya kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis diiringi gerak-gerik sikap tubuh dan memiliki mimik serta lambang-lambang lainnya. Next. Istilah propaganda seringkali dianggap sebagai hal negatif. Akibatnya, banyak orang beranggapan bahwa mempelajari propaganda adalah sesuatu yang buruk. Tidak ada manfaatnya pada dunia akademis atau jajaran perguruan tinggi acap kali mentabukan arti propaganda. Kegiatan propaganda memang sangat menjorok pada dunia politik. Secara garis besar, propaganda adalah seorang dalam memengaruhi pemikiran orang lain untuk mencapai tujuannya. Harold Louisville, pencetus teori komunikasi, mendefinisikan propaganda sebagai teknik memengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi atau penyajian. Dalam penyebaran propaganda dibutuhkan media untuk menyebarkannya. Bukan hanya media massa, namun juga media digital yang sekarang menjadi acuan berita masyarakat luas. Penyajian berita dan informasi adalah hasil dari komunikasi yang tanpa disadari adalah bentuk propaganda. Kebodohan media dapat menjadi penyebab kebodohan masyarakat dalam menyerap informasi. Jika masyarakat mengidentifikasi diri sebagai orang yang teraniaya, media massa juga dijadikan sebagai media untuk melakukan propaganda pada pemilihan umum. Next slide. Pengertian propaganda.
Dari berbagai literatur, propaganda diartikan sebagai pengembangan atau pemekaran yang diambil dari bahasa Latin modern propagar. Secara kontekstual, propaganda diartikan sebagai rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Konsep propaganda diajukan oleh psikolog Harold Laswell yang menyatakan propaganda merupakan pengaturan dari perilaku kolektif dengan melakukan manipulasi pada simbol-simbol yang signifikan. Penggunaan istilah perilaku kolektif adalah upaya untuk melakukan pengidentifikasian terhadap opini publik sebagai sebuah tata nilai bersama tanpa melihat adanya kedekatan secara fisik. Kata para ahli, Jacques Ellul, suatu definisi mengenai sebagai perangkat metode yang digunakan oleh kelompok yang terkoordinir yang kemudian ingin menggiring partisipasi aktif maupun pasif dalam tindakan kepada sejumlah massa individu yang disatukan melalui suatu proses manipulasi psikologis dan terkoordinir dengan organisasi tersebut. Dengan kata pasif, Ellul memperluas jangkauan respons publik yang tidak mencakup pendukung aktif tapi juga menjangkau para audiensi yang secara pasif menerima opini propaganda tersebut. Lalu selanjutnya ahli James A. Combs dan Danimo yang pertama mendefinisikan propaganda adalah usaha sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh ahli propaganda. Kedua, usaha untuk memengaruhi opini dan perilaku seseorang. Yang ketiga, usaha yang membujuk orang untuk percaya. Dan yang keempat, usaha memengaruhi personalitas dan mengontrol tingkah laku individual menuju tujuan akhir yang dianggap tidak ilmiah atau nilainya meragukan dalam masyarakat pada waktu yang ditentukan. Dapat dikatakan bahwa kata kunci untuk memahami definisi propaganda adalah menyebarluaskan pesan, memengaruhi pendapat, tujuan, dan sesuatu yang direncanakan. Dengan ini, propaganda bisa didefinisikan secara sederhana sebagai suatu usaha yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara berulang-ulang dalam menyebarkan pesan untuk memengaruhi seseorang, halayak atau bangsa untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan tingkah laku agar melaksanakan kegiatan tertentu dengan kesadaran sendiri atau tanpa paksaan atau dipaksa. Next. Kaitan propaganda dengan filsafat komunikasi. Dalam buku teori komunikasi, satu mengatakan bahwa ilmu komunikasi teoretika adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan isi pernyataan kepada manusia lain. Ilmu komunikasi praktika adalah ilmu yang mempelajari penggunaan ilmu komunikasi teoretika untuk mencapai beberapa tujuan hidup. Ilmu komunikasi teoretika digunakan untuk mencapai kebenaran semata-mata untuk kebenarannya saja. Ilmu komunikasi praktika digunakan untuk mencapai beberapa tujuan hidup. Dari ilmu komunikasi teoretika dapat disusun lebih dari satu ilmu komunikasi praktika. Dengan demikian, lahir beberapa ilmu komunikasi praktika yang digunakan atau diaplikasikan manusia sesuai dengan beberapa tujuan hidup dalam usaha manusia mencapai atau memperoleh kebahagiaan. Di antaranya termasuk ilmu perang urat syaraf, ilmu propaganda, ilmu retorika. Ilmu propaganda adalah salah satu ilmu komunikasi praktika. Ilmu teoretikanya adalah ilmu komunikasi teoretika. Ilmu teoretika ini digunakan untuk mencapai kebahagiaan di bidang politik. Objek kajiannya adalah bagaimana caranya menyampaikan isi pernyataan agar komunikan memahami isi pernyataan tersebut. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh komunikator dan komunikan melaksanakannya untuk kepentingan komunikator. Mengenai retorika sebagai ilmu, ada yang menyebutkan sebagai ilmu bicara atau ilmu bertutur kata. Namun, terkait dengan propaganda, retorika pun sering dianggap orang sebagai suatu kegiatan yang negatif, seperti dikemukakan oleh Y.B. Mangunwijaya. Sebagaimana dikutip Rahmat bahwa pengertian retorika biasanya kita anggap negatif, seolah-olah retorika hanya seni propaganda saja. Dengan kata-kata yang bagus bunyinya, tetapi disangsikan kebenaran isinya. Padahal, arti asli dari retorika jauh lebih mendalam, yakni pemekaran bakat-bakat tertinggi manusia, yakni rasio dan cita rasa lewat bahasa.
selaku kemampuan untuk berkomunikasi dalam medan pikiran. Propaganda memanipulasi pikiran manusia. Secara etimologis, propaganda berasal dari bahasa Latin, yakni parapagare. Gabungan kata sifat dan kata kerja pro artinya forward atau maju. Dengan pak dari akar kata pangare untuk mengikat, maju untuk mengikat, yang bermakna menyebarkan, to propagate untuk menyebar informasi, mengikat mereka yang menerima informasi ini. Secara teologis, kata propagar berhubung dengan kata propages, a slip, a cutting of a vine, and refers to gardeners' practice to disseminate plants by planting seed. Ibarat pokok anggur yang memiliki rating yang menghasilkan buah anggur berlimpah, sebagaimana diterangkan dalam Alkitab. Dengan demikian, kata prophet sering diartikan pemikiran dan kerja struktur, atau dapat pula diartikan sebagai hal yang harus disebarkan. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya propaganda dapat dipandang dalam berbagai perspektif, baik itu perspektif agama, politik, ideologi, ekonomi, psikologi, dan sebagainya. Kemudian kita dapat menggunakan propaganda sesuai kebutuhan sebagai sarana menyebarkan pesan dengan menggunakan produksi komunikasi yang telah dirancang untuk dapat mempengaruhi pikiran, psikologi, dan emosi publik agar bisa sependapat dengan isi atau konten yang kita sebarkan. Next. Menyikapi propaganda dalam kehidupan. Cara menyikapi propaganda adalah dengan melakukan propaganda yang mendiskreditkan, melakukan disinformasi, bahkan memfitnah pemerintah yang didukung rakyat. Langkah utama yang dilakukan adalah reformasi sosial warisan pendahulunya. Reformasi sosial waktu itu meliputi perluasan hak memiliki bagi rakyat, legalisasi partai politik, mengizinkan debat publik, dan memberikan hak berorganisasi bagi buruh. Kebijakan paling penting pemerintahannya adalah reformasi agraria. Indonesia pada posisi rentan terhadap serangan propaganda dengan kepemilikan gawai yang melebihi jumlah penduduk dan kondisi geografis yang luas, negara kepulauan, berbagai suku, hubungan antar agama yang diuji dengan penggunaan agama untuk kepentingan sesaat. Maka dibutuhkan kecermatan dan kerjasama institusi penegak hukum, institusi sosial, dan peran warga negara yang luar biasa akrab untuk Indonesia mengawal negeri ini dari propaganda. Pengertian pesan. Kata para ahli, Onong Ujjana Effendi, pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa atau lambang lainnya disampaikan kepada orang lain. Hafid mendefinisikan pesan sebagai serangkaian isyarat atau simbol yang diciptakan oleh seorang untuk maksud tertentu dengan harapan bahwa penyampaian isyarat atau simbol itu akan berhasil dan menimbulkan sesuatu. Menurut Tasmara, pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui proses komunikasi. Kandungan pesan. Pesan juga dapat dilihat dari segi substansi atau isinya. Menurut A.W. Wijaja dan M. Aris Wahab, terdapat 3 bentuk pesan, yaitu informatif, persuasif, dan koersif. 1. Informatif. Pesan informatif yaitu pesan yang berisi keterangan, fakta, dan data. Kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Dalam situasi tertentu, pesan informatif lebih berhasil dibandingkan persuasif. Persuasif. Pesan persuasif berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan sikap berubah
Tapi perubahan itu atas kehendak sendiri. Jadi perubahan seperti ini tidak akan terlaksanakan dipaksakan, tetapi dengan keterbukaan dan penerimaan. 3. Koersif. Koersif adalah jenis pesan yang isinya bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.